Pernah nggak sih kamu merasa sudah sangat produktif karena berhasil belanja satu troli penuh bahan makanan segar di hari Minggu, tapi pas hari Jumat tiba, kamu malah mencium aroma aneh dari arah kulkas dan menemukan kangkung yang sudah menguning atau ayam yang mulai berlendir? Nah, inilah realitas pahit di balik tren food prep atau stok bahan makanan mingguan yang sering kita lihat estetik banget di media sosial. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa dengan membeli banyak bahan makanan, mereka otomatis sudah berhemat dan hidup sehat. Padahal kenyataannya, tanpa sistem yang jelas, stok makanan itu bukannya jadi aset malah jadi beban finansial karena ujung-ujungnya dibuang ke tempat sampah. Kunci sukses belanja mingguan itu sebenarnya bukan pada seberapa penuh kulkas kamu atau seberapa mahal wadah plastik yang kamu pakai, melainkan pada konsistensi sistem penyimpanan dan bagaimana kamu bisa menyesuaikan menu dengan realitas kesibukan harianmu yang kadang nggak terduga. Di video ini, kita bakal kupas tuntas kenapa ada orang yang bisa hemat jutaan rupiah per bulan cuma dari manajemen kulkas, sementara yang lain justru merasa makin boros. Dan aku akan kasih kamu pola pikir baru supaya setiap rupiah yang kamu belanjakan di pasar atau supermarket benar-benar masuk ke perut sebagai nutrisi, bukan berakhir di tempat pembuangan sampah. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Buat kamu para ibu rumah tangga yang lagi pusing ngatur uang belanja, anak kos yang pengen makan enak tapi hemat, atau pekerja kantoran yang jadwalnya super padat sampai nggak sempat masak tiap hari, konten ini spesial buat kamu. Selamat datang kembali di saluran ini, tempat kita ngobrol santai tapi berisi tentang gimana caranya menjalani hidup yang lebih cerdas, lebih hemat, dan pastinya lebih berkualitas lewat prinsip frugal living serta manajemen rumah tangga yang efektif. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat buat kehidupan harian kamu, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kita bisa terus belajar bareng cara mengelola sumber daya yang kita punya dengan lebih bijak. Oh iya, tonton terus video ini sampai bagian paling akhir, karena aku sudah menyiapkan satu bagian khusus tentang tips rahasia penyimpanan bahan makanan tertentu yang jarang banget dibahas orang, tapi terbukti bisa bikin sayuran kamu tetap renyah dan segar bahkan setelah disimpan lebih dari 1 minggu. Jadi pastikan jangan ada yang terlewat ya. Kita masuk ke masalah utama yang sering banget kita alami, yaitu fenomena lapar mata saat belanja mingguan yang seringkali jadi bumerang buat dompet kita sendiri. Bayangkan skenarionya begini, kamu pergi ke pasar atau supermarket dengan semangat membara untuk hidup sehat. Lalu kamu mulai memasukkan segala jenis sayuran hijau, buah-buahan eksotis, sampai daging premium ke dalam keranjang tanpa rencana yang matang. Sampai di rumah, kamu merasa capek luar biasa setelah belanja, dan akhirnya malah berakhir memesan makanan lewat aplikasi online karena merasa mengolah bahan mentah itu butuh energi besar lagi. Akibatnya, bahan-bahan segar tadi cuma teronggok manis di dalam kulkas, perlahan layu, dan akhirnya kehilangan nutrisinya sebelum sempat kamu sentuh sama sekali. Rasa bersalah pun muncul karena kamu sadar sudah keluar uang banyak tapi manfaatnya nol besar. Ditambah lagi, energi kamu habis cuma buat belanja dan menata barang tanpa hasil penghematan yang nyata. Dan siklus ini terus berulang setiap minggu, sampai kamu merasa bahwa stok makanan mingguan itu cuma mitos belaka buat orang-orang yang pengen hemat. Solusi pertama yang harus kamu terapkan adalah metode eliminasi, di mana kamu menentukan belanjaan berdasarkan prioritas menu yang benar-benar akan dimasak, bukan sekadar keinginan sesaat di depan rak supermarket. Teknik eliminasi ini mengharuskan kamu untuk berani mencoret bahan makanan yang kelihatannya sehat atau bagus di foto, tapi secara historis jarang banget dimasak, atau bahkan nggak disukai oleh anggota keluarga lainnya. Alih-alih beli 10 jenis sayur berbeda yang masing-masing cuma dipakai sedikit, lebih baik kamu fokus pada 1 atau 2 jenis protein dan beberapa jenis sayuran yang sifatnya fleksibel untuk diolah menjadi berbagai macam menu yang berbeda. Misalnya kamu beli ayam 1 kilogram yang bisa dibagi jadi ayam goreng, suwiran untuk soto, dan campuran tumisan sayur, sehingga proses memasak jadi lebih sederhana dan gak banyak bahan sisa yang terbuang. Dengan membatasi variasi bahan tapi memaksimalkan cara pengolahannya, kamu sebenarnya sedang mempermudah tugas dirimu sendiri di hari-hari kerja yang melelahkan nanti. Kita perlu melakukan analisis mendalam bahwa food prep itu sebenarnya adalah sebuah proses manajemen, bukan sekedar kegiatan estetis menaruh potongan sayur di dalam kotak plastik warna-warni yang tertata rapi.
Kamu harus mulai menganalisis kegagalan belanja minggu lalu dengan jujur. Apakah bahan itu busuk karena kamu memang salah cara menyimpannya, seperti menaruh sayuran basah langsung ke dalam wadah kedap udara? Atau sebenarnya karena menu yang kamu rencanakan terlalu rumit untuk dieksekusi saat kamu pulang kerja dalam keadaan lelah? Jangan menganggap bahan yang busuk itu sebagai kerugian semata, tapi jadikan itu sebagai data berharga untuk menyusun daftar belanja minggu depan. Misalnya, kalau kamu sadar bahwa brokoli selalu berakhir kuning di kulkas karena kamu malas memotongnya, maka minggu depan jangan beli brokoli utuh, atau belilah yang sudah dipotong jika itu memang membantumu untuk benar-benar memasaknya. Mengubah kegagalan stok makanan menjadi sistem yang adaptif adalah kunci, supaya kamu nggak jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, dan perlahan-lahan bisa menemukan ritme masak yang paling pas buat gaya hidupmu sendiri. Untuk penerapan praktisnya, aku sarankan buat kamu yang masih pemula, jangan langsung ambisius stok makanan untuk 1 minggu penuh, karena itu biasanya bakal berakhir kacau kalau kamu belum terbiasa. Mulailah dengan langkah kecil. Coba stok untuk 3 hari dulu saja, misalnya dari hari Senin sampai Rabu, untuk melihat sejauh mana komitmen dan kecepatan masakmu dalam mengolah bahan-bahan tersebut. Tips praktis yang sangat ampuh adalah langsung bersihkan, cuci, dan potong-potong sayuran atau ungkep protein segera setelah kamu pulang dari pasar. Jangan pernah menunda dengan alasan mau istirahat sebentar, karena biasanya sebentar itu akan berubah jadi malas selamanya. Dengan membangun momentum di awal, kamu sudah menyelesaikan 50% pekerjaan memasakmu, sehingga saat waktunya makan tiba, kamu tinggal cemplung-cemplung bahan yang sudah siap pakai ke dalam wajan, tanpa perlu drama mengupas bawang atau memotong daging yang masih beku dari freezer. Mari kita lihat perbandingan nyata lewat sebuah contoh kasus antara 2 orang dengan pendekatan belanja yang berbeda. Katakanlah si A dan si B untuk melihat siapa yang lebih efisien. Si A belanja dengan sangat ambisius. Dia membeli 10 jenis sayuran berbeda, berbagai macam bumbu dapur yang jarang dipakai, dan aneka protein karena tergiur promo tanpa rencana menu yang jelas. Akhirnya di hari Kamis, banyak sayurannya yang mulai berair dan dia terpaksa membuang hampir 30% dari total belanjaannya. Sementara itu si B hanya belanja 3 jenis bahan dasar yang fleksibel, misalnya telur, ayam, dan sawi putih. Tapi dia sudah punya rencana pasti, hari ini mau masak apa dan besok mau diolah jadi apa. Secara visual, belanjaan si B mungkin terlihat membosankan dan sedikit, tapi secara finansial dan efisiensi, si B jauh lebih unggul karena tingkat pembuangan bahannya 0% dan dia nggak perlu keluar uang tambahan buat jajan di luar, karena stoknya selalu habis terpakai tepat waktu. Visualisasi perbedaan biaya yang terbuang antara si A dan si B ini, kalau dikalikan 1 tahun bisa mencapai angka jutaan rupiah, yang sebenarnya bisa dipakai buat dana darurat atau liburan keluarga. Sebelum kita lanjut ke strategi yang lebih mendalam, aku ingin mengingatkan kamu untuk tetap menonton sampai habis, karena transisi berikutnya adalah bagian yang paling krusial, yaitu tentang strategi mental. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak tahu cara menyimpan wortel agar awet, tapi karena mereka kalah dalam peperangan mental melawan rasa malas dan godaan diskon supermarket. Aku akan kasih bocoran kenapa godaan promo beli 2 gratis 1 di supermarket seringkali menjadi jebakan Batman yang justru membuat kita rugi besar di akhir bulan, meski kelihatannya kita sedang menghemat uang di kasir. Memahami psikologi belanja ini akan mengubah cara kamu melihat rak-rak diskon dan membuatmu jadi konsumen yang jauh lebih tangguh, serta nggak gampang dimanipulasi oleh taktik pemasaran yang cuma pengen menguras dompetmu. Strategi mental yang harus kamu miliki adalah kemampuan untuk melawan emosi saat sedang berada di tengah hiruk-pikuk pusat perbelanjaan, yaitu dengan membedakan mana kebutuhan nutrisi yang sebenarnya dan mana keinginan sesaat atau lapar mata. Kamu harus punya komitmen jangka panjang terhadap anggaran belanja yang sudah kamu tetapkan di rumah. Dan jangan pernah pergi belanja dalam keadaan perut lapar, karena itu adalah resep bencana yang akan membuatmu membeli segala macam cemilan dan bahan makanan yang sebenarnya nggak kamu butuhkan.
Selain itu, kamu juga perlu punya strategi untuk mengatasi rasa malas memasak di tengah minggu. Misalnya, dengan menetapkan satu hari sebagai hari malas, di mana kamu boleh mengolah stok makanan yang paling simpel atau memanfaatkan sisa makanan kemarin yang dipanaskan kembali. Konsistensi dalam menjaga stok agar tidak mubazir itu jauh lebih penting daripada motivasi memasak yang biasanya cuma menggebu-gebu di hari Minggu, tapi hilang total di hari Selasa saat pekerjaan kantor lagi menumpuk. Untuk solusi jangka panjang, kamu wajib membangun sebuah sistem yang gak bergantung pada mood. Salah satunya adalah dengan membuat inventory checklist yang ditempel di pintu kulkas, agar kamu tahu persis apa yang ada di dalam tanpa harus membongkarnya. Gunakan sistem FIFO atau First In First Out. Artinya, bahan makanan yang kamu beli lebih dulu atau yang masa simpannya paling pendek harus diletakkan di posisi yang paling depan agar segera dimasak sebelum rusak. Selain itu, bangunlah sistem menu cadangan yang isinya adalah makanan cepat saji tapi tetap sehat dari stok yang ada. Misalnya telur dadar sayur atau nasi goreng bumbu rumahan, yang bisa jadi penyelamat saat energimu sedang benar-benar rendah dan kamu hampir saja menyerah untuk memesan makanan online. Tekankan pada dirimu sendiri bahwa sistem yang baik akan mengalahkan motivasi memasak yang naik turun, karena dengan sistem, kamu bergerak secara otomatis tanpa perlu banyak berpikir lagi. Sebagai kesimpulan dari obrolan panjang kita kali ini, stok bahan makanan mingguan itu benar-benar bisa menjadi solusi hemat yang luar biasa. Hanya jika hal itu dibarengi dengan persiapan yang matang, manajemen penyimpanan yang benar, dan mentalitas yang disiplin. Belanja mingguan tanpa rencana menu hanyalah cara lain untuk memindahkan sampah dari toko ke rumahmu sendiri. Jadi pastikan kamu bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren, tapi memang paham kebutuhan nutrisi dan kapasitas masakmu sendiri. Aku sangat mendorong kamu untuk langsung mempraktikkan satu poin kecil saja dari video ini pada jadwal belanja berikutnya. Entah itu mulai membuat daftar belanja yang lebih ketat atau mencoba teknik menyimpan sayur yang benar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Ingat, tujuan akhirnya bukan cuma soal uang yang tersisa di rekening, tapi juga tentang gaya hidup yang lebih tertata dan makanan yang lebih berkualitas untuk tubuhmu sendiri. Terakhir, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah menyimak penjelasan ini dari awal sampai selesai. Itu menunjukkan kalau kamu memang serius ingin memperbaiki manajemen keuangan dan rumah tanggamu. Ambil baiknya dari apa yang aku sampaikan tadi, dan jangan ragu buat membuang atau menyesuaikan bagian yang menurutmu nggak cocok dengan kondisi unik di rumahmu sendiri. Seperti biasa, closing statement dariku adalah ambil baiknya dan buang buruknya, karena setiap rumah tangga punya tantangannya masing-masing. Sebelum kamu menutup video ini, aku ingin tahu pendapatmu. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Apakah kamu selama ini termasuk tim yang lebih suka belanja harian karena suka kesegaran bahannya? Atau kamu tim belanja mingguan yang mengandalkan stok di kulkas? Ceritakan juga apa kendala terbesar yang sering kamu alami, supaya kita bisa saling berbagi tips dan solusi di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mengelola dapur, dan salam hemat buat kita semua.